Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang subpokok bahasan analisis sensori atau yang kita sebut dengan sensory evaluation. Nah, seperti biasa, sebelum mulai perkuliahan, kita harus mengetahui visi dari Prodi D3 Gizi, yaitu untuk menjadi program diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Nah, sekarang kita belajar mulai dari pengertian dari analisis sensori. Jadi, analisis sensori ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi pengukuran ilmiah, analisis, dan interpretasi atribut-atribut produk melalui 5 panca indera manusia, mulai dari indera penglihatan, penciuman, pencicipan, perabaan, dan pendengaran. Nah, analisis sensori ini juga biasanya kita kenal dengan pengertiannya uji organoleptik, dan uji ini sering sekali digunakan untuk menilai mutu dalam industri pangan. Dan biasanya penilaiannya ini memberikan penilaian yang sangat teliti. Untuk penilaian organoleptik sendiri itu ada beberapa bentuk penilaian, mulai dari teksturnya, kemudian dari rasa, aroma, warna. Yang pertama untuk menilai tekstur. Jadi untuk menilai tekstur dari suatu bahan adalah suatu cara untuk menilai kualitas pada bahan pangan yang dapat kita rasakan dengan rabaan ujung jari kita, kemudian bisa dengan mulut atau mungkin dengan gigi. Kemudian faktor kenampakan luarnya, ada warna dan kecerahan, dapat kita nilai dengan indera penglihatan. Kemudian ada flavor atau rasa, merupakan suatu rangsangan yang dapat dirasakan oleh indera pembau dan perasa secara bersama-sama. Nah, untuk menilai flavor atau rasa ini akan sangat berhubungan dengan indera peraba pada manusia. Sehingga untuk rasa ini merupakan salah satu unsur kualitas yang diukur secara subjektif. Kemudian kita juga bisa melihat dari segi indera pendengaran, jadi melalui suara, untuk melihat apakah renyah atau tidak itu teksturnya. Dengan cara gimana? Mematahkan sampel. Kita bisa tahu misalnya kalau dia kerupuk atau biskuit dia melempem atau tidak. Nah, untuk analisis sensori ini itu punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang dari segi kelebihannya yaitu mampu mendeskripsikan sifat-sifat tertentu yang tidak dapat digantikan dengan cara pengukuran menggunakan mesin. Karena sangat subjektif sekali, jadi mungkin mesin-mesin yang ada belum bisa, bahkan mungkin dalam bentuknya AI atau artificial intelligence pun belum bisa. Kemudian kelebihannya itu juga menggunakan peralatan atau instrumen yang tidak banyak dan tidak rumit, karena hanya menggunakan kuesioner yang sudah pernah mencicipi biskuit saya di laboratorium. Nah, itu salah satu contoh pengukuran analisis sensori atau sensory evaluation. Jadi, untuk sensory evaluation ini kelebihannya juga dia sangat disenangi karena apa? Bisa dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Nah, selain kelebihan tadi, ternyata uji ini juga punya kekurangan, yaitu yang pertama adalah bias. Bisa terjadi bias karena kesalahan panelis. Misalnya karena subjektivitas saat mereka melakukan
penilaian. Kemudian juga bisa dari kesalahan dari panelisnya, misalnya panelisnya kurang teliti atau subjektivitas yang terlalu tinggi. Misalnya ternyata dia kurang menyukai produk jenis tersebut, jadi dianggapnya semuanya tidak enak. Kemudian juga adanya ketidaklengkapan informasi. Tujuan dari uji organoleptik sendiri itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan produk dan perluasan pasar. Jadi uji ini biasanya digunakan pada bagian R&D atau yang kita sebut sebagai Research and Development atau pengembangan produk, yaitu untuk mengembangkan produk baru di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu untuk pengawasan mutu terhadap bahan mentah produk dan komoditas. Misalkan di sebuah pabrik kopi misalnya, nanti itu ada bagian quality control yang bermanfaat atau yang berfungsi untuk mencicipi apakah bahan mentah itu sudah sesuai dengan standar. Yang ketiga, tujuan dari uji organoleptik adalah untuk perbaikan produk, terutama untuk produk-produk yang mungkin daya jualnya di pasaran menurun, maka diperlukan proses pengembangan atau perbaikan produk. Yang keempat, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Jadi uji ini digunakan untuk membandingkan apakah produk kita itu sebanding dengan pesaing-pesaing yang mungkin sudah terkenal di masyarakat. Jadi misalnya kita bikin mie sehat anti gemuk misalnya. Nah, kita harus bandingkan dengan uji organoleptik untuk mengetahui apakah mie yang kita bikin ini rasa, aroma, warnanya itu disukai atau sama dengan mie yang telah beredar di pasaran. Tujuan yang kelima yaitu untuk mengevaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru. Karena ketika ada perubahan baik itu bahan formulasi atau mungkin perubahan pada peralatan di suatu pabrik, tentu akan berdampak kepada cita rasa. Jadi tujuan umum diadakannya uji ini sebenarnya terkait langsung dengan selera. Jadi setiap orang, setiap daerah itu pasti memiliki kecenderungan selera, sehingga produknya pun yang akan dipasarkan sesuai dengan selera di masyarakat setempat. Selain itu, tentu saja disesuaikan juga dengan target konsumennya, apakah dia anak-anak atau apakah orang dewasa target pasarnya. Misalnya, Indomie yang beredar di Indonesia itu rasanya akan berbeda dengan Indomie yang akan diekspor ke Jepang. Formulanya itu setelah disesuaikan dengan lidah masing-masing orang atau target konsumen yang akan dijadikan sebagai target pasar. Selanjutnya, ada jenis-jenis panelis. Jadi dalam penilaian suatu komoditi, panel ini bertindak sebagai instrumen atau alat. Alat ini terdiri dari orang atau kelompok yang disebut dengan panel yang bertugas menilai sifat atau mutu makanan berdasarkan kesan yang subjektif. Nah, orang yang menjadi anggota panel ini disebut dengan panelis. Ada 6 jenis panelis. Yang pertama yaitu panel perorangan atau individual expert. Merupakan orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan ini biasanya sangat mengenal sifat,
peranan dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai oleh mereka, dan menguasai metode-metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panel perorangan tentu saja adalah biasanya kepekaannya tinggi, dapat dihindari bias, efisien, dan tidak cepat fatigue. Nah, panel perorangan ini biasanya digunakan untuk mendeteksi penyimpangan yang tidak terlalu banyak dan bisa mengenali penyebabnya. Yang kedua yaitu panel terbatas atau small expert panel, terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan yang tinggi, sehingga bias lebih dihindari. Panel jenis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah keputusan diambil dari diskusi di antara anggota-anggotanya. Itu biasanya contohnya kalau kalian lihat MasterChef itu kan ada contohnya adalah panel terbatas atau small expert panel. Kemudian panel terlatih atau train panel terdiri dari 15 sampai 25 orang yang mempunyai kepekaan yang cukup baik. Nah, untuk menjadi terlatih, maka panel ini perlu dilatih dan diseleksi. Kemudian yang keempat, panel agak terlatih atau untrained panel. Terdiri dari 15 sampai 25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu panel. Nah, panel ini tuh dapat dipilih dari kalangan yang terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ternyata hasilnya ada yang menyimpang, maka nanti datanya ada yang di-cut. Kemudian yang kelima yaitu panel tidak terlatih. Biasanya terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan misalnya suku-suku bangsanya, tingkat sosial, dan pendidikan. Panel ini hanya diperbolehkan menilai alat organoleptik yang sederhana, misalnya kesukaan. Kemudian panel konsumen atau consumer panel. Panel konsumen ini terdiri dari 30 hingga 100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditinya seperti apa. Panel ini mempunyai sifat sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu. Selanjutnya lanjut ke bagaimana sebenarnya syarat dari laboratorium yang akan digunakan apabila kita ingin melakukan pengujian organoleptik. Jadi laboratorium penilaian organoleptik ini adalah suatu laboratorium yang menggunakan manusia sebagai alat pengukur berdasarkan kemampuan penginderaannya. Nah, untuk itu laboratorium ini perlu ada persyaratan tertentu agar diperoleh reaksi kejiwaan dari panelis yang jujur dan murni tanpa ada pengaruh dari faktor-faktor yang lain. Ada 3 unsur penting dalam penilaian laboratorium organoleptik. Yang pertama yaitu suasana. Suasana ini meliputi kebersihan, ketenangan, kemudian harus menyenangkan, rapi, teratur, serta penyajiannya pun harus memperlihatkan sesuatu yang estetis. Jadi harus memperhatikan estetika ya. Kemudian yang kedua adalah ruang. Jadi ruang yang digunakan untuk penyiapan sampel atau dapur, kemudian ada nanti ruang pencicipan, ada ruang tunggu, dan ada ruang pertemuan bagi para panelis. Jadi antara ruang persiapan, kemudian ruang tunggu, dan ruang pencicipan ini itu nanti ada sekatnya sehingga tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan dan sarana.
ada alat penyiapan sampel, kemudian alat penyajian sampelnya seperti apa, kemudian ada alat komunikasinya seperti apa isinya, yaitu ada nanti form uji organoleptik, kemudian alat tulisnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya selain persyaratan laboratorium penilaian organoleptik, kita juga harus menjamin suasananya ini tenang. Nah, untuk menjamin suasananya tadi tenang, itu ada 5 syarat khusus yang harus ada di laboratorium organoleptik. Yang pertama yaitu isolasi. Isolasi ini agar tenang, maka laboratorium harus terpisah dari ruang yang lainnya, atau mungkin kegiatan praktikum yang lainnya. Kemudian pengadaan suasana yang santai di ruang tunggu, dan tiap anggota nanti juga harus memerlukan bilik pencicip tersendiri, ada sekat-sekatnya. Kemudian kedap suara. Harusnya biliknya itu juga harus kedap suara. Jadi laboratoriumnya itu harus dibangun di tempat yang jauh dari pusat keramaian. Kemudian yang ketiga, kadar bau. Ruang penilaian itu harus bebas dari bau-bauan asing dari luar. Mulai dari bau mungkin rokok, bau parfum, kemudian juga jauh dari pembuangan kotoran maupun ruang pengolahan. Yang keempat yaitu suhu dan kelembapan. Suhu ruang itu harus dibuat tetap seperti suhu kamar, yaitu antara 20 sampai 25 derajat Celcius, dan kelembapannya pun diatur sekitar 60%. Kemudian untuk cahayanya kalau bisa dalam ruang itu tidak terlalu kuat, namun juga tidak terlalu redup. Nah, untuk bilik pencicip atau bot, ini kan ada dalam ruang pencicipan. Bilik ini biasanya berupa apa? Berupa sekatan-sekatan dengan ukuran panjang 60 sampai 80 cm dan lebarnya sekitar 50 sampai 60 cm. Nah, bilik ini merupakan bilik yang terisolir dan harus cukup untuk duduk 1 orang panelis. Hal ini dimaksudkan agar panelis ini tidak dapat agar tiap panelis ini tidak dapat berkomunikasi dengan mungkin panelis sebelahnya, sehingga penilaiannya pun akan individual. Nah, untuk syarat bilik pencicip ini harus dilengkapi dengan yang pertama, jendela. Jadi sampel itu dimasukkan lewat jendela yang ada di dalam bilik pencicip. Kemudian harus ada meja untuk menulis, kemudian memberikan sampel, kemudian ada gelas air untuk kumur, kemudian harus ada kursi yang bundar, dan ada keran pipa air, serta penampungan air buangan. Jadi yang benar itu ketika melakukan pengujian organoleptik nanti, setiap kita selesai mencoba satu sampel, itu harusnya sampel itu kita harus minum dulu atau dikumur-kumur kemudian dibuang. Nah, untuk dapur penyimpanan sampelnya ini pun harus terpisah, namun tidak boleh terlalu jauh dari ruang pencicipan. Karena apa? Nanti kalau terlalu dekat nanti bau-bauan itu akan tercampur dan mencemari ruang pencicipan. Kemudian kalau misalnya kita sedang ribet menyiapkan sampel, itu tidak boleh terdengar bahkan sampai terlihat oleh panelis yang ada di ruang pencicipan. Selanjutnya untuk persiapan contoh jadi dalam uji sensori kita perlu memperhatikan tentang penyediaan contoh atau sampel. Jadi sampel atau contoh dalam uji ini harus disajikan sedemikian rupa sehingga seragam dalam penampilannya. Kenapa kalau tidak dilakukan, maka akan mudah mempengaruhi penampilan. Jadi
contoh itu tidak akan memenuhi kriteria yang akan diuji. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mempersiapkan contoh atau sampel untuk uji organoleptik. Yang pertama adalah suhu. Jadi, contoh atau sampel harus kita sajikan pada suhu yang seragam. Jadi, suhu di mana contoh tersebut biasa dikonsumsi. Misalkan dalam penyajian sup ya misalnya. Contoh sup itu harus disajikan dalam keadaan hangat-hangat kuku, yaitu ketika suhunya 40 sampai 50 derajat Celcius. Kalau misalnya kita mencontohkan atau memberikan sampelnya dengan suhu yang ekstrim, yaitu ketika kondisi di mana suhunya sampel terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah, itu juga akan menyebabkan kepekaan pencicipan berkurang. Jadi yang misalnya harusnya hangat ya hangat, harusnya dingin ya dingin. Selain itu juga kalau menggunakan suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan mempengaruhi terhadap pengukuran aroma dan rasa atau flavor. Yang kedua yaitu ukuran. Jadi untuk sampel untuk uji organoleptik ini disajikan dengan ukuran yang seragam ya harusnya. Jadi misalnya bentuknya padat juga disajikan dalam bentuk semuanya misalnya kubus atau segi empat atau kalau bentuknya biskuit ya semuanya harus pipih. Selain itu juga sampelnya harus disajikan dalam ukuran yang biasa dikonsumsi. Misalnya, penyajiannya ya antara 5 sampai 15 gram contoh untuk sekali cicip. Contohnya keju. Kalau untuk keju itu disajikannya nggak perlu sampai banyak ya karena kan dia hanya mencicip sedikit. Kalau misalnya bentuknya keju ya kita bisa menggunakan dalam bentuk kubus seberat kurang lebih 1 gram. Nah, bagaimana kalau bentuknya cair? Nah, kalau yang cair kita bisa menggunakan dengan ukurannya antara 5 sampai 15 ml tergantung pada jenis contohnya. Apabila akan diambil contoh dari kemasan tertentu, misalkan pada produk makanan kaleng, berarti ya kita perlu mencampur dan mengaduk-aduk sampel dari beberapa kaleng sehingga nanti rasanya pun akan mewakili setiap variabel. Yang ketiga adalah kode. Jadi sampel itu harus kita buat sedemikian rupa sehingga si panelis tidak akan dapat menebak isi sampel berdasarkan dari penamaannya. Nah, untuk pemberian nama itu biasanya digunakan 3 angka atau 3 huruf secara acak. Pemberian nama secara berurutan itu biasanya menimbulkan bias karena si kadang itu percaya nih kalau ternyata yang diberikan pertama itu merupakan contoh yang terbaik dan yang diberikan terakhir merupakan contoh dengan nilai atau sampel dengan nilai yang terendah. Jadi hindari menggunakan sampel misalnya 1, 2, 3 atau ABC. Yang keempat adalah jumlah contoh. Pemberian sampel dalam pengujian sangat tergantung dari jenis uji yang dilakukan. Misalnya kalau kita menggunakan nanti namanya uji pembeda, maka yang disajikan pun jumlah sampel atau contohnya lebih sedikit dari uji penerimaan karena tidak banyak variabelnya. Selain itu juga kesulitan atau faktor yang akan diuji juga akan mempengaruhi jumlah contoh yang akan disajikan. Misalnya kalau kita mau menyajikan es krim ya, maka es krim itu kan dikonsumsi pada keadaan beku. Maka seharusnya jumlah
es krim atau jumlah sampelnya pun tidak lebih dari 6. Kenapa? Karena apabila terlalu banyak, maka es krimnya akan meleleh sebelum sempat kita uji cita rasa. Selain itu juga pada saat persiapan sampel, kita juga mempertimbangkan waktu yang disediakan oleh panelis dan juga tingkat ketersediaan pada masing-masing produk yang akan kita lakukan uji. Untuk pengujian organoleptik ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu uji deskriptif atau descriptive test, kemudian ada uji pembedaan atau discriminative test, kemudian ada uji pemilihan atau penerimaan atau preference test, dan uji saklar. Nah, untuk uji pembedaan dan uji penerimaan ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk menganalisa proses dan menilai hasil akhir suatu produk. Sedangkan untuk uji saklar dan uji deskriptif ini biasanya digunakan dalam pengawasan mutu atau untuk quality control. Dalam uji penerimaan dan uji saklar ini diperlukan sampel pembanding. Sampel pembanding yang digunakan adalah komoditi baku, yaitu komoditi yang sudah dipasarkan atau mungkin bahan-bahan yang telah diketahui sifatnya. Jadi yang perlu diperhatikan pada faktor pembanding adalah satu atau lebih dari sifat sensoris dari faktor pembanding tersebut. Jadi sifat lain yang tidak dijadikan faktor pembanding harus diusahakan sama dengan contoh-contoh yang akan diujikan. Nah, nanti untuk pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke nanti uji pembedaan. Nanti ada duo trio, uji segitiga diterangkan di pada hari ini. Kemudian ada uji pemilihan atau penerimaan atau uji hedonik. Kemudian untuk nanti uji saklar itu ada uji ranking, itu nanti tidak akan kita sampaikan pada pertemuan ini. Jadi kita fokus ke uji hedonik dan uji pembeda. Selanjutnya uji pembedaan atau pair comparison atau pair test atau comparison merupakan suatu uji sederhana yang berfungsi untuk menilai ada tidaknya perbedaan antara dua macam produk. Nah, untuk produk yang biasanya diuji menggunakan uji ini adalah jenis produk baru yang kemudian nanti akan dibandingkan dengan produk yang terdahulu yang sudah diterima oleh masyarakat. Dalam penggunaannya, uji pembedaan pasangan ini dapat memakai produk baku sebagai acuan atau mungkin hanya membandingkan dua contoh produk yang diuji. Sifat atau kriteria yang disajikan tersebut harus jelas dan harus mudah dipahami oleh panelis. Kemudian untuk jumlah panelisnya ada 2, yaitu agak terlatih dan terlatih. Untuk yang agak terlatih sekitar 15-25 orang dan yang terlatih 7-15 orang. Kemudian untuk cara penyajian contohnya disajikan satu persatu atau bisa juga dengan 2 contoh sekaligus. Nah, ini yang digambar pertama ini menunjukkan contoh pembanding dibandingkan dengan contoh yang diujikan. Jadi ada standar bakunya yaitu yang dengan kode P. Kemudian yang A itu adalah produk baru yang sedang kita develop. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini cara penyajian contoh secara bersamaan tanpa pembanding. Nah, untuk penilaiannya sendiri, panelis diminta untuk mengisi formulir isian, kemudian memberikan angka 1 bila ada perbedaan dan angka 0 bila tidak terdapat perbedaan. Nah, ini adalah contoh formulir uji pembeda berpasangan.
Jadi harus ada nama panelisnya, ada tanggal pengujiannya kapan, kemudian contohnya apa, kemudian kriteria yang dinilai itu seperti apa. Nah, kemudian bagaimanakah cara menganalisisnya? Jadi pembedaan pasangan ini menggunakan dua contoh produk, sehingga peluang setiap produk ini untuk dipilih oleh kita adalah setengah atau 50%. Caranya gimana? Seluruh penilaian panelis nanti dibuat tabel tabulasi, kemudian dibandingkan dengan tabel jumlah terkecil untuk menyatakan suatu contoh melalui metode distribusi binomial. Ini salah satu contoh tabel binomialnya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan 10 sampel, maka tingkat kepercayaannya itu dikatakan signifikan berbeda bila ada 9 panelis yang mengatakan berbeda atau bernilai 1, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Jadi errornya hanya 5%, tetapi bila 10 orang 10-10-nya mengatakan berbeda, maka tingkat kepercayaannya menjadi 99%. Nanti ini akan kalian pelajari di mata kuliah statistika. Ini selanjutnya sama dengan yang tadi. Selanjutnya yaitu uji pembeda segitiga. Uji ini digunakan untuk mendeteksi perbedaan yang kecil. Ini hampir mirip dengan uji pasangan, tetapi uji ini lebih peka dibandingkan dengan uji pasangan. Dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus dan tidak dikenal adanya contoh pembanding atau contoh baku. Penyajian contoh dalam uji segitiga ini sedapat mungkin ini dibuat seragam agar tidak ada kesalahan atau bias karena penyajian contohnya. Untuk jumlah panelisnya ini biasanya untuk yang agak terlatih 15-25 orang dan yang terlatih antara 5-15 orang. Kemudian cara penyajiannya dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus secara acak. Satu dari ketiga contoh tersebut berbeda dengan 2 contoh lainnya. Misalnya kita membuat merek susu baru, branding, misalnya susu A, kita bandingkan dengan susu Ultra misalnya. Nah, nanti itu yang A itu misalnya produk kita, itu kan susu A. Nah, susu Ultra Milk yang kita jadikan pembanding itu diberi label B dengan kode 893 dan 487. Jadi ada 2 produk, tetapi pembandingnya dengan cara 1 produk yang akan dibandingkan dan 2 produk yang kita ingin bandingkan gitu. Kemudian cara selanjutnya yaitu uji pembeda segitiga. Uji ini digunakan untuk mendeteksi perbedaan yang kecil. Ini hampir mirip dengan uji pasangan, tetapi uji ini lebih peka dibandingkan dengan uji pasangan. Dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus dan tidak dikenal adanya contoh pembanding atau contoh baku. Penyajian contoh dalam uji segitiga ini sedapat mungkin ini dibuat seragam agar tidak ada kesalahan atau bias karena penyajian contohnya. Untuk jumlah panelisnya ini biasanya untuk yang agak terlatih 15-25 orang dan yang terlatih antara 5-15 orang. Kemudian cara penyajiannya dalam uji segitiga ini disajikan 3 contoh sekaligus secara acak. Satu dari ketiga contoh tersebut berbeda dengan 2 contoh lainnya. Misalnya kita membuat merek susu
baru branding, misalnya susu A kita bandingkan dengan susu Ultra misalnya. Nah, nanti itu yang A itu misalnya produk kita itu kan susu A. Nah, susu Ultra Milk yang kita jadikan pembanding itu diberi label B dengan kode 893 dan 487. Jadi ada 2 produk tetapi pembandingnya dengan cara 1 produk yang akan dibandingkan dan 2 produk yang kita ingin bandingkan gitu. Kemudian cara penilaiannya, nanti panelis akan diminta untuk menilai atau mencari contoh yang berbeda di antara ketiga contoh tersebut. Nah, panelis harus menunjukkan 1 contoh yang berbeda dengan menuliskan angka 1, dan apabila contohnya ini sama, dituliskan angka 0. Nah, ini merupakan salah satu formulir isian untuk uji segitiga. Jadi misalnya kita ingin mengetahui ada warna, bisa kehalusan, bisa rasanya, seperti itu. Kemudian cara analisisnya, karena pada uji segitiga ini ada 3 contoh, peluang panelisnya menilai benar itu adalah 1/3. Jadi nanti hasil penilaian panelis ini akan ditabulasikan atau ditabelkan, dan seperti biasa akan dianalisis dengan distribusi binomial. Kemudian untuk cara penilaiannya, nanti panelis diminta panelis harus menunjukkan 1 contoh yang berbeda dan menuliskan angka 1, dan apabila contohnya sama dituliskan angka 0. Kemudian hasil penilaiannya ini nanti akan dituliskan dalam formulir isian seperti yang ada di gambar yang sebelah kanan. Ini contoh form ujian untuk uji segitiga. Kemudian untuk menganalisisnya, nanti peluang panelis memberikan nilai benar adalah 1/3. Maka hasilnya nanti tentu akan ditabulasikan, kemudian akan dilihat menggunakan tabel distribusi binomial. Ini merupakan contoh tabel binomial untuk mengetahui beda nyata pada uji segitiga. Jadi misalnya kita menggunakan 12 panelis, kemudian dikatakan memiliki perbedaan signifikan bila ada 8 panelis yang mengatakan berbeda. Itu berarti tingkat kepercayaannya 95% dan errornya adalah 5%. Kemudian dikatakan dia memiliki kepercayaan 99% bila ada 9 panelis yang menyatakan bahwa berbeda. Jadi errornya hanya 1%. Untuk lebih jelasnya, apa itu tingkat kepercayaan nanti akan dijelaskan di mata kuliah statistik. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke yang namanya uji pembedaan duo trio. Jadi uji ini itu hampir sama dengan uji yang ada pada uji segitiga. Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya perbedaan yang kecil antara 2 contoh. Nah, uji ini lebih mudah dibandingkan yang tadi menggunakan uji segitiga karena ada contoh baku dalam pengujiannya. Nah, biasanya si uji duo trio ini digunakan untuk melihat perlakuan baru terhadap mutu produk ataupun menilai dari keseragaman suatu bahan. Untuk jumlah panelisnya sendiri, untuk yang agak terlatih bisa 15-25 orang, dan yang terlatih bisa antara 5-15 orang. Kemudian jumlah contoh setiap pengujiannya adalah 2 contoh dengan 1 contoh baku. Kemudian bagaimanakah cara penyajiannya? Jadi nanti setiap panelis akan disajikan 3 buah contoh.
Nah, dua dari contoh tersebut berasal dari jenis contoh yang sama, sedangkan satu contoh yang lain berbeda. Jadi misalnya tadi membandingkan susu ultra dengan susu A. Jadi sebagai baku standarnya adalah susu ultra diberi angka P atau A, standar bakunya dikasih angka 810. Kemudian yang A521 susu yang kita bikin sendiri, produk kita sendiri, dan yang B itu adalah susu ultra juga. Kemudian untuk penilaiannya, yaitu panelis nanti diminta untuk mengenali contoh yang berbeda atau contoh yang sama dengan contoh yang baku. Jadi panelis ini harus mengenal contoh baku terlebih dahulu dan kemudian memilih salah satu dari dua contoh yang lain yang mungkin hampir sama dengan contoh baku. Jadi kalau dia sama dengan contoh yang baku, kita kasih angka 0. Kalau dia beda dikasih angka 1. Kemudian untuk peluangnya menilai secara benar adalah 50% atau setengah. Ini merupakan salah satu form yang digunakan untuk formulir isian untuk uji duotrio. Selanjutnya uji kesukaan atau uji hedonik. Merupakan suatu uji di mana panelis akan dimintakan tanggapan pribadinya terhadap kesukaan atau ketidaksukaannya. Jadi panelis akan mengatakan bahwa misalnya dia senang atau suka atau tidak suka terhadap produk yang mereka nilai. Nah, tingkat-tingkat kesukaan ini disebut dengan skala hedonik, misalnya sangat suka, tidak suka, dan sebagainya. Kemudian untuk jumlah panelisnya agak terlatih antara 20-25 orang, dan untuk yang tidak terlatih 80 orang ke atas. Kemudian untuk jumlah contohnya, jadi untuk yang contoh yang kira-kira sulit dinilai maka sebaiknya hanya 1-6 contoh saja. Namun jika sampel atau contoh yang kita bandingkan itu mudah dinilai, setidaknya maksimalnya bisa sampai 12 jenis contoh atau sampel. Kemudian bagaimanakah cara penyajian contohnya? Itu biasanya disajikan secara acak dan memberikannya pun tidak mengulang-ulang penilaian. Jadi kalau kita berikan secara acak, maka panelis tidak akan membandingkan antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya. Nah, tapi untuk panelis yang kira-kira dia tidak terlatih itu bisa kita sajikan satu persatu. Jadi bisa satu persatu atau bersamaan, tergantung kita maunya seperti apa. Untuk cara analisnya sendiri menggunakan statistik, menggunakan namanya uji analisis of varian atau ANOVA. Namun karena di semester 3 ini kalian belum dapat mata kuliah statistik, masih on the way, OTW, jadi nanti untuk pengujian uji hedonik nanti analisisnya menggunakan modus atau nanti lihat manakah yang paling banyak muncul, misalnya 3 atau 5 dan seperti itu. Nah, ini cara penyajian dan skala hedoniknya. Tadi cara penyajiannya bisa satu persatu diberikan satu-satu per orang atau juga bisa diberikan sekaligus. Nah, ini salah satu contoh skala hedonik. Jadi untuk skalanya bisa menggunakan misalnya 6 skala hedonik, bisa 7 skala hedonik, bisa 3 skala hedonik. Semakin banyak skalanya tentu saja maka akan semakin menghindari bias. Nah, ini contoh form uji kesukaan. Misalnya kayak warnanya seperti apa, kerenyahannya seperti apa, flavornya, rasanya seperti apa. Nah, sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa paham dan lebih mengerti sedikit tentang sensory evaluation. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa diskusi menggunakan forum di e-study. Tetapi kalau dirasa ternyata masih bingung, perlu penjelasan secara langsung, silakan penanggung jawabnya untuk menghubungi saya via
WhatsApp, kita akan melakukan proses diskusi atau proses belajar menggunakan media video conference. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.